jodoh ya. Nah, hati-hati ya. Mentang-mentang dia hafiz, wah oke lah. Udah jangan cuma itu, dicek bagaimana hubungan dengan orang tua, hubungan dengan temannya. Penting loh, karena ini masa depan kita, bertahun-tahun akan menjalani. Ya. Baik itu ya. Kemudian, nah kalau ingin sukses juga menikah itu, kalau pengen menikah ya dalam waktu, terutama waktu yang dekat, berjuanglah bersama calon pasangan. Kenapa saya waktu nikah dengan istri saya 8 tahun yang lalu itu mudah ke orang tuanya? Karena dia sudah meyakinkan sejak lama orang tuanya itu tentang calon suaminya itu siapa. Mak, ulun hendak calon suami ulun tuh kene. Masalah harta tuh bisa dicari, Mak. Itu harus luar biasa loh lobinya. Karena tidak sedikit akhwat itu yang sudah datang, ikhwannya baik, agamanya, pekerjaan ada walaupun enggak mapan-mapan banget, ternyata ditolak mentah-mentah orang tuanya. Kenapa? Dianggap belum mapan. Atau jujuran kada kawat. Kecewa tidak awat. Sebenarnya bukan kesalahan ikhwan, akhwatnya kenapa tidak aktif? Harusnya akhwat ini meyakinkan orang tuanya. Sebelum ada yang datang, Anda sudah komunikasi dengan orang tua, sehingga siapapun ikhwan yang datang bagus agamanya, meskipun belum mapan, diterima orang tua. Karena oh, anakku pengen jodohnya seperti ini, dan memang yang seperti ini yang baik. Orang tuanya percaya sama anak. Pian hendaklah suami ulun kena banyak duit tapi ketujuh menampar bininya. Suka sumpah serapah. Oh kada aja. Makanya yang penting itu agama, Mak. Bukan duit. Duit itu bisa dicari, Mak. Pian Bang bahari, Mak. Kada buat duit tuan abah lo. Iya, Mama. Habis menikah baru banyak duit. Bisi tanah, bisi ini. Ya kan, tanya aja orang tua dulu. Sakit lebih sakit dari kita. Tapi setelah menikah, masya Allah, Allah bukakan banyak rezeki. Ya. Nah itu juga yang ingin kita jalankan. Nah kalau kita sudah, kadang-kadang kebanyakan para akhwat itu nggak ada komunikasi, pasrah aja. Nah itu maksudnya jangan biarkan ikhwannya berjuang sendiri. Berjuanglah dari sekarang dengan cara apa? Komunikasi. Itu penting sekali. Karena ikhwan ini sudah mau menikah itu dan siap mendatangi calon orang tua ya, orang tua istrinya atau calon mertua, itu sudah luar biasa. Karena saya katakan seperti ini, ikhwan yang baik itu jumlahnya nggak banyak. Ikhwan yang baik itu jumlahnya nggak banyak. Ikhwan yang baik yang siap menikah lebih tidak banyak lagi, sedikit lagi. Jadi bersyukur kalau ada yang datang tuh, coba. Jangan disia-siakan, saya katakan seperti itu. Meskipun mungkin secara agamanya belum ideal, tapi dia baik dalam arti ibadahnya nggak ketinggalan, dia ngaji. Walaupun dia belum ustadz lah gitu kan. Jangan berharap yang datang harus ustadz gitu kan, harus seorang guru agama, enggak. Maksud saya agama baik itu yang penting secara pribadi dia bagus, ibadahnya bagus, akhlaknya bagus, itu mantap tuh. Ya. Terima gitu kan. Jangan disia-siakan. Apalagi sekarang akhwat bertambah saingannya. Gara-gara LGBT. Ya. Kasihan akhwat sekarang kan. Karena saingannya juga laki-laki gitu kan. Auzubillahi min dzalik ya. Jadi para akhwat berjuanglah bersama, bantu para ikhwan yang mendatangi orang tuamu yang agamanya baik gitu kan, sehingga diterima. Ya kan? Insya Allah kalau orang Banjar ini sebenarnya jujuran itu kadang mentok, tahu aja di lobi-lobi. Bahkan
saya ingin katakan, boleh tidak Ustadz akhwatnya membantu jujurannya menambahi? Boleh. Bahkan harus membantu kalau mampu ya. Ya akhwatnya bekerja kan, ada tabungan bantu. Makanya para akhwat juga dari sekarang punya tabungan supaya apa? Kalau ikhwannya susah, misalnya dalam arti maharnya kurang, kita bantu tambahin. Jangan ngutang di bank, jangan ya. Nah, jangan riba gitu kan. Baik, itu ya. Jadi berjuanglah bersama calon pasangan Anda ya. Dari sekarang diperjuangkan ya, dikomunikasikan. Kemudian bersabar ya, bersabarlah ya, dan perbanyaklah amalan langit. Bersabar itu artinya apa ya? Insya Allah jodoh itu pasti di ketemuan Allah. Cuma waktunya kapan kita nggak tahu. Allah itu akan mempertemukan kita dengan jodoh kita di waktu yang tepat. Ya, kayak saya dulu 2012 pengen nikah, ternyata belum pas kata Allah kamu nikah. Nanti kapan? 2015. Allah tuh maha tahu yang terbaik untuk kita. Kadang kita aja yang maksa-maksa, harus tahun depan lah, harus bulan depan lah. Padahal ya kita ikhtiar silahkan, tapi kita secara hati kita berserah kepada Allah. Ya Allah terserah dia. Kalau memang belum, kenapa? Allah maha tahu yang terbaik untuk hambanya. Sedangkan kita ini nggak tahu apa-apa. Kita boleh punya rencana, kita boleh punya target, tapi hasil serahkan kepada Allah. Nah, dan supaya mempermudah lagi, perbanyak amalan langit, banyakin doa, ya, kemudian berinfak sedekah, ya, sholat jangan ketinggalan, perbanyak juga sholat sunnah, minta kepada Allah. Ya, insyaallah itu pengalaman saya pribadi dipermudah. Kadang-kadang hati kita selalu berprasangka baik kepada Allah. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kiat sukses eksternal. Oke, kiat sukses eksternal. Tadi internal ya. Orang tua, nah dekatlah dengan beliau ya. Kan keputusan itu adalah orang tua. Maka dari sekarang dekatlah dengan orang tua, pantaskan diri dengan kemampuan, dengan kedewasaan secara sikap dan pribadi. Karena kadang orang tua tuh menolak kita menikah. Kenapa? Karena kita aja belum dewasa, masih terlalu anak-anak. Contohnya apa? Ya dewasa itu apa-apa mandiri sudah. Pakai tapas, berbasuh, memasak bisa, wah jar mama nih siap nikah sudah. Nah, itu kan. Kemudian kalau ada masalah di rumah kita bisa bantu menyelesaikan. Ya, bukan apa-apa minta ke orang tua, apa-apa minta. Harusnya kita jadi solusi. Nah itu ciri orang dewasa. Kalau laki-laki pantang sudah, kalau pengen nikah tuh minta ke orang tua pantang. Saya dulu sebelum nikah saya sudah bekerja. Saya pontang-panting beli jadi jualan pulsa lah, kerja di laundry lah, ya. Kemudian jadi CS lah. Di mana-mana saya kerja gitu kan. Usaha lah sampai bangkrut. Jualan di kampus gitu kan. Itu bangun kemandirian sehingga orang tua melihat, wah ini sudah mandiri anak saya. Akhirnya menerima, mendukung orang tua. Karena orang tua itu kan melihat diri kita. Nah, adapun mertua datangi secara baik, sopan santun, perkenalkan diri, sampaikan apa adanya. Dan yang paling penting sampaikan keseriusan. Oh, ini laki-laki ya. Sampaikan keseriusan kita. Ya kan? Kita ingin punya niat baik untuk menikahi anak bapak atau ibu. Nah, insyaallah saya akan didik secara sesuai syariat, sesuai agama Islam, dan mudah-mudahan sampai dunia sampai akhirat. Oh, sampaikan yang baik. Nah, akhwatnya
sebelum-sebelumnya sudah berpandang dengan orang tuanya tentang kriterianya, jadi masuk panderan kan gitu, nah nyaman gitu. Jangan sampai pas datang mertuanya nanya, gawe apa, berapa gaji. Jadi jangan itu yang ditanyakan kan, sudah kada nyambung gitu kan. Kemudian yang berikutnya keluarga, dekatlah dengan mereka. Jadi dari sekarang tuh dekat dengan keluarga, silaturahmi, ya kan. Sampaikan niat baik untuk menikah, misalnya sudah waktu dekat, minta dukungan mereka. Insya Allah keluarga tuh welcome saja. Ya, asal kita punya niat yang baik ya. Minta bantuan kerabat, teman yang soleh, amanah, mencarikan calon yang baik. Kalau kita memang tidak ada calon, kalau kita ada calon bisa, cuma tetap minta bantu perantara. Ustadz, saya sudah ada target ini, kemudian bisalah pian jadi perantara, atau tolong tanyakan kira-kira dia mau menikah tidak. Nah, kemudian mau bertaaruf tidak. Nah, sampaikan. Intinya tetap ada perantara seperti itu. Kemudian atau bisa mengikuti program ta'aruf syar'i. Boleh juga lewat lembaga agar lebih terjaga sesuai syariat. Dan karena biasanya kalau lembaga-lembaga ta'aruf itu ada standar-standarnya. Walaupun nggak semua lembaga ya, saya katakan benar-benar syar'i. Tapi kalau sudah ada label-label syar'inya, insya Allah lah, gitu kan, lebih terjaga dan sesuai syariat dan ada pihak perantara sehingga lebih terjaga. Itu untuk eksternalnya. Nah, catatan terakhir, catatan penting sebelum kita tanya jawab. Jodoh sudah dijamin, ya. Sedangkan akhirat belum dijamin. Oleh karena itu jangan terlalu galau terhadap perkara jodoh. Ya. Kewajiban kita Pak, luruskan niat, ikhtiar sesuai syariat, berserah kepada Allah. Semoga menjadi amal soleh, itu aja. Masalah sukses, berhasil, belum berhasil itu kita serahkan kepada Allah. Itulah yang terbaik. Kewajiban kita luruskan niat, ikhtiar sesuai syariat, bertawakal. Karena itu yang ditanya Allah di hari kiamat nanti. Paham ya? Yang kedua, meski sudah dijamin, belum tentu bertemu di dunia. Saya katakan ya, mungkin juga di akhirat. Jadi sabar aja kalau memang belum nikah-nikah. Ini hanya ikhtiar agar menjadi amal soleh, bekal kita pulang menghadap Allah. Jadi tak apa gagal terus. Mudah-mudahan tidak ya. Mudah-mudahan tidak. Artinya beberapa kali gagal, jangan bersedih. Jangan bersedih. Mudah-mudahan ikhtiar kita ini jadi amal soleh, itu kita niatkan. Itu aja. Dan harus diingat tujuan hidup kita bukan untuk menikah. Paham? Tujuan hidup kita apa? Beribadah kepada Allah, mencari ridha Allah. Jadi pastikan niat menikah itu bukan untuk bersenang-senang semata. Ya, sebab tak selamanya menikah itu menyenangkan. Saya sudah menjalani 8 tahun. Kayaknya banyak yang tantangannya deh. Banyak sedihnya kadang-kadang, banyak galaunya, banyak ombak-ombaknya, bahkan badai-badainya kadang-kadang. Tapi kalau kita niatnya udah benar, saya nikah nih pengen beribadah kepada Allah, maka kita selesaikan sesuai syariat. Alhamdulillah. Justru dalam badai dikap aku lebih erat. Maksudnya ketika ada masalah bukan menceraikan suami istri, justru semakin mengeratkan hubungan ketika ada masalah. Karena memang rumah tangga tuh temannya adalah konflik atau masalah. Itu pasti. Jadi Anda kalau sudah menikah tuh jangan ekspektasi sudah bunga-bunga, pokoknya romantis terus. Enggak. Itu ya ada lah, cuma sebahagiannya ya kadang-kadang berderai air mata, kadang saling merajuk. Itu bang, udah takut ninja lah mama.
gitu rumah tangga. Tapi kalau kita niatkan untuk ibadah pada Allah, insya Allah kita bisa lewati. Tapi kalau orang niat nikah tuh bersenang-senang, ya udah sampai di sinilah hubungan kita ya. Gak asik lagi kamu, ya udah cerai kan. Itu yang terjadi pada pernikahan sebagian orang, 2 bulan cerai, 6 bulan cerai. Karena niatnya sudah salah. Maka kita pastikan niat kita benar ya. Maka insya Allah kita akan bisa bersabar menghadapi pernikahan. Justru disitulah ladang amal kita, ya, ladang amal kita. Bahkan saya katakan gini, Ustadz gimana nih sudah umurnya sudah sekian saya ternyata beberapa kali sudah belum berhasil untuk berproses. Tetap bersabar saya katakan, dan tetap berikhtiar berserah kepada Allah dan fokus hidup ini untuk ibadah, ya kan? Karena lebih baik Anda itu belum menikah daripada Anda salah menikah. Resikonya lebih besar kalau salah menikah. Kenapa? Karena kalau sudah salah menikah, satu, agama kita bisa rusak. Ternyata menikah dengan orang yang salah. Coba bayangkan, menikah dengan orang yang sholatnya nggak beres, ternyata suka memukul, suka caci maki, bahkan suka selingkuh. Kira-kira mendingan mana? Lebih baik belum menikah daripada menikah. Ustadz yang penting saya nikah dengan siapapun. Bahaya itu. Ya, hanya untuk supaya ada supan, supaya ganti status. Jangan, lebih baik belum menikah, nanti aja dulu. Artinya pastikan menikah dengan orang yang benar, tepat, caranya benar. Sabar aja, insya Allah. Kalau memang sudah sampai pasti nikah, ya kan? Karena kalau sudah salah menikah, agama bisa rusak. Kita bisa keikut juga rusak agamanya. Kemudian terjadi KDRT. Tidak sedikit loh kasus terjadi, ya kan? KDRT itu banyak sekarang. Ada yang dipukuli sampai lebam-lebam, ya. Kemudian terjadi yang namanya perceraian, ya kan? Udah nggak tahan lagi cerai. Buat apa nikah cerai, ya kan? Bahkan mohon maaf kadang-kadang jadi korban siapa anak, membesarkan anak sendiri nggak mudah. Ini yang jomblo-jomblo pikirkan, ya kan? Jangan sampai yang penting saya menikah, bahaya. Pastikan menikah dengan orang yang tepat, ya, yang sesuai dengan kriteria agama kita, agama Islam. Nah, dan sabar aja, insya Allah waktunya akan tiba, ya. Dan kalaupun belum nikah juga sampai tua nggak masalah, gitu kan. Sabar aja. Saya punya teman, ya, teman istri tepatnya. Itu umurnya sudah berapa ya? Kemarin itu ada nggak istrinya di luar? Umurnya itu mungkin 40-an sudah. Mungkin 40-an ke atas, 45 mungkin. Alhamdulillah beberapa bulan kemarin itu menikah. Bersabar beliau. Anak ketemu juga. Dan orangnya orang soleh, masya Allah, baik agamanya. Dan mau untuk berjuang bersama, masya Allah. Artinya sabar aja. Bahkan ada yang kadang menikah umur sudah 50, tapi orangnya tepat, dia masalah. Paham ya? Nah itu, jadi sabar saja. Karena sekali lagi tujuan hidup kita adalah beribadah, bukan untuk menikah, ya. Menikah kita niatkan jadi wasilah untuk menguatkan agama. Kalau menikah justru untuk menghancurkan agama, buat apa menikah? Oh, ini saya agak keras ya, mohon maaf. Karena nggak sedikit kasusnya
terjadi seperti itu. Habis menikah awalnya ahwatnya jilbaban disuruh lepas semua, kacau kan? Buat apa? Ternyata nikah dengan harimau, nikah dengan buaya ternyata. Itu yang terjadi. Baik, ini mungkin catatan penting dari saya terakhir ya. Silahkan, mungkin ada yang ingin ditanyakan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, boleh. Ya, silakan berdiri semuanya dulu. Ya, dia melihat yang ngantuk-ngantuk. Ya, berdiri dulu semuanya. Nah, kita kakang badan dulu ya kan. Ya, hadap sini, hadap sini. Hadap sini, pegang pundak temannya boleh. Ya, pegang pundak temannya. Sini, kawan. Sini kawan. Ya, pegang pundak temannya dulu lah. Ya, itu. Silakan hujan rintik-rintik. Hadap sini, hadap sini, hadap sini, hadap sini. Ya, ya hadap sini. Ya, hujan rintik-rintik, hujan rintik-rintik. Ya, hujan rintik-rintik. Nih, pakai satu tangan aja. Ya, ya pegang. Ya, gitu. Ya, gancangi. Ya, hujan rintik-rintik. Sip, ya, biar empatan. Ayo empatan lah juga. Sini. Ya, hujan rintik-rintik. Gancangi. Ya, badai. Ya. Iya. Ya, angin topan. Ya. Ya, kayak gitu dah. Umpamanya kayak kali ikhlas tuh yang semangat ikhlas. Aduh, siapnya kawannya duduk. Harus ikhlas, harus ridho gitu nah. Iya. Ya, balik. Ya, ya, hari pembalasan ya, boleh. Ya, digancangi, hujan rintik-rintik. Ya, kayak gini ya. Iya, yang ikhlas, yang ridho. Iya. Ingat niat ibadah. Ya, angin topan. Ya, digancangi lah. Iya, yang ikhlas. Ya, sambil meriga lupa. Ya. Iya, apa namanya? Badai. Ya, ini seperti rumah tangga lah. Kadang menangis, kadang ada badainya. Iya, seperti kita naik roller coaster kan, bukan malah loncat ke bawah gitu. Apakah hilang masalahnya? Kada. Tapi malah mengingatkan apa namanya? Malah pelukan, malah makin gandengan, makin terikat gitu kan. Ya itu. Jadi gancangi ya, ayo yang ikhlas. Anggal nih urutan gratis ya. Urut gratis sudah ah. Ya sudah aja, silakan duduk. Ya, terima kasih ya kawan-kawan sekalian ya. Iya, jadi